Di penghujung tahun 2020, Yamaha Indonesia merilis skutik entry level terbaru. Apa itu? Ini dia, Yamaha Mio Gear. Nah, gua sudah mendapat kesempatan test ride langsung sama Mio Gear. Bagaimana keseruan gua bersama Mio Gear? Tonton terus videonya sampai habis. Sebelum membahas lebih jauh, beri gua kesempatan untuk membahas desainnya dari Mio Gear ini. Tampak depannya, kalau kalian perhatikan, ini mirip banget sama Mio S. Ya, boleh dibilang perkembangan dari Mio S lah. Diupdate, disegarkan, jadi bentuknya seperti ini. Lampu depannya tuh lebih lancip. Ada pahatan di bawah bagian bawahnya yang membuat ya sedikit lebih sporty lah. Di dalamnya sudah dibenamkan lampu LED, tentunya untuk membantu penerangan jika kalian berkendara di malam hari. Itu sangat-sangat membantu kalau kalian berkendara pada malam hari. Lepas dari bagian depan, di bagian sisi samping, ini kita bisa bilang mirip-mirip kayak saudaranya, Yamaha Frigo, benar. Dikasih lampu sen yang masih bohlam konvensional. Di bagian spakbor depan ini lebih lebar ketimbang Mio Z atau Mio 125. Tapi lebih mirip ke si Mio S. Dari lekukan-lekukannya mirip, tapi bentuknya lebih selaras dengan bagian bodi depan si Mio Gear. Karena mengusung konsep skutik multiguna, ada beberapa bagian-bagian detail yang bikin dia semakin menarik. Itu bisa dilihat di bagian dek samping, itu ada side protector tulisan. Memang fungsinya tidak terlalu signifikan, hanya saja kalau dilihat dari samping terlihat beda dibanding dengan varian Mio lainnya. Di bagian dek untuk pijakan kaki, pihak pabrikan memberikan sebuah konsep yang apik dibuat, itu bergerigi sampai ke belakang. Kalian bisa menaruh kaki seperti layaknya mengendarai motor sport, agak ke belakang. Bisa juga dia dengan cara normal, dengan posisi kaki rata, layaknya skutik biasa. Dan di bagian tengahnya itu kalau kalian bisa lihat ada tulisan Sport Utility. Bisa dibilang tampangnya sport, tapi multiguna, punya perlengkapan yang bisa membantu pengendaranya. Salah satunya dia punya gantungan double hook di bagian dek depan dan di dekat jok. Untuk kapabilitas menampung barang lain, bisa diletakkan di ruang bawah stang. Lalu bisa juga memanfaatkan bagasi di bawah jok. Yamaha Gear 125 ditawarkan dalam dua varian, yaitu standar dan S version. Bedanya, varian standar yang saya gunakan masih menggunakan sistem kunci berpengaman magnet. Untuk sistem on dan off maupun bukaan jok terintegrasi dalam satu rumah kunci. Sebenarnya sama dengan S version. Ngomongin panel meter, masih sama dengan para saudaranya, berupa jarum analog seperti biasa, cuman warnanya itu menurut saya menarik. Untuk perhitungan kilometernya juga masih konvensional, semuanya masih analog, cuman cukup jelas terlihat mau siang hari mau malam hari, panel meter cukup terlihat jelas. Untuk fitur lainnya, selain double hook, di Yamaha Mio Gear standar maupun S sudah diberikan power outlet, ada di bagian dek kiri, dan di situ juga diberikan ruangan untuk meletakkan smartphone. Hanya saja kalian harus membeli aksesoris berupa konektor untuk bisa mengisi daya gawai. Di bagian bodi samping, kalau kalian lihat secara detail, ada konsep dual tone, mirip-mirip sama keluarga Maxi Yamaha. Bodinya menggembung di bagian belakang, dan sekali lagi paling beda sama varian Mio lainnya. Menuju ke buntut, lagi-lagi mirip Maxi skuter Yamaha. Lampu belakangnya tuh pipih seperti NMAX yang model lama, cuman dia lebih pendek, lebih pipih bentuknya. Tapi cukup unik, dari bagian depan, samping sampai ke belakang, itu benar-benar memberikan sentuhan yang berbeda dengan varian Mio lainnya. Untuk area kaki-kaki Yamaha Gear 125, desain peleknya sama-sama menggunakan gaya 5 palang dan ukurannya 14 inci. Tapi bila diperhatikan lebih detail, terlihat perbedaan roda si skutik baru lebih lebar atau serupa dengan Mio S. Ukuran lebarnya 1,60 inci di depan dan 2,50 inci di belakang. Dibungkus ban tubles yang masing-masing berukuran 80/80 inci di depan dan 100/70 di belakang. Untuk urusan deselerasi, Yamaha Gear 125 didukung rem single disc brake pada bagian depan serta tromol di bagian belakang.
Sementara untuk peredam kejut masih mengandalkan suspensi teleskopik di bagian depan dan konfigurasi tunggal di belakang. Meski begitu, dia tetap memberikan kenyamanan layaknya skutik entry level. Untuk posisi berkendara, gue udah coba langsung dari Bekasi, Cibubur, Depok, Bekasi. Kurang lebih memakan jarak sekitar 115. Posisi ridingnya itu asik banget, lebih santai, lebih rileks bawanya, berkendaranya juga lebih asik, dan joknya ini terasa tebal. Si pihak pabrikan memberikan kontur jok yang cukup empuk. Walaupun tampangnya sporty, joknya ini cukup memberikan kenyamanan, empuk dan tidak keras. Pas lah untuk berkendara sehari-hari, jadi tidak terlalu cepat pegel daerah pinggang dan daerah bokong. Nah, bicara handlingnya, karena dimensinya bisa dibilang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Secara dimensi, total panjang gear 1870 mm, lebarnya 685 mm, tingginya 1060 mm. Untuk bobot keringnya, karena ini varian standar, beda dengan varian S ya, beratnya ini 95 kg, sedangkan tipe S itu 96, beda sekilo. Tapi di dalam berkendara sehari-hari, si Yamaha Mio Gear ini cukup mumpuni lah. Apalagi dia menggunakan pelek yang berprofil lebar, dibalut dengan ban yang juga cukup lebar. Pada saat nyalip kendaraan, meliuk-liuk, melibas kemacetan, tidak takut untuk terjatuh. Karena ya tadi, bannya berprofil lebar. Performa mesinnya ini boleh dibilang serupa dengan Yamaha Frigo. Jantung mekanik Yamaha Gear bermuatan 125 cc, SHC, 1 silinder, 4 langkah dengan berpendingin udara, serta berteknologi full injection Blue Core. Tenaga dan torsi yang dihasilkan masing-masing 9,38 horsepower pada 8.000 rpm dan 9,5 Nm di 5.500 rpm. Untuk harganya sendiri, Gear 125 standar dijual Rp16.750.000, sementara varian S atau varian tertinggi dijual Rp17.350.000. Itu tadi review singkat dari saya mengenai Yamaha Mio Gear 125. Meski termasuk skutik entry level, Yamaha Mio Gear ini memberikan kenyamanan untuk penggunaan sehari-hari karena saya sudah mencobanya. Saksikan terus video-video menarik lainnya hanya di YouTube Official Auto. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ciao.